Aku pulang, sayang, ucapku di ambang pintu. Aku yakin sekali pembantu baru juga pastinya sudah tiba di sini. Pak Amran ya? Maaf, Bu Sarah sedang beristirahat di atas, ucap wanita parubaya dengan jilbab biru yang dipakainya. Terlihat anggun dan semoga saja ia baik dan cocok di rumah ini. Iya, benar sekali. Mbok Darmi ya, tepakku kemudian. Sesuai dengan jasa penyalur yang kemarin sempat ku pesan. Iya Pak, maaf mau dibuatin minum atau apa mungkin? Tawarnya tersenyum ramah. Melihatnya yang sedang membawa ganggang sapu dengan tegas langsung ku tolak. Terima kasih Mbok, aku mau langsung ke atas saja. Lanjutkan kerjanya. Semoga betah tinggal di sini, ucapku penuh harap. Semoga saja begitu Pak. Apalagi Bu Sarah baik dan ramah banget. Saya kan memang butuh pekerjaan ini, ujarnya antusias. Ya sudah, aku naik dulu, pungkasku kemudian. Buru-buru aku menuju kamar utama kami yang berada di lantai 2. Tak sabar melihat keadaan Sarah dan tak lupa juga menyapa si Utun yang masih berada di dalam perut rata istriku. Sayang, kamu baik-baik saja kan, sapaku. Aku langsung mendekati tubuh Sarah yang tengah berbaring di sisi ranjang. Udah pulang Mas? Iya, aku baik-baik saja kok. Enggak perlu risau dan khawatir. Mbok Darmi juga ada jelasnya padaku. Iya, aku tadi sempat bertemu kok di bawah. Sayang, dia bakal nginep di sini atau pulang pergi? Tanyaku memastikan. Ya nginep sinilah. Lagian dia kan bisa juga jadi temanku saat kamu sibuk di kantor, jelas Sarah. Ya sudah kalau begitu, aku mau bersih-bersih dulu. Kamu sudah makan sayang? Tanyaku lagi. Sudahlah, maaf ya, tak bisa menunggumu. Si Utun bawaannya pengen makan terus, ujar Sarah, sedikit merasa bersalah padaku. Bagiku sih tak masalah, asal Sarah sehat. Soal gendut itu bakal membuatnya semakin menggemaskan di mataku. Aku tersenyum simpul sebelum meninggalkan Sarah menuju toilet. Saat aku ingin makan, sengaja aku minta Sarah untuk menemaniku. Adanya Mbok Darmi sedikit membuatku merasa kikuk. Apalagi aku tak terbiasa dengan adanya orang asing yang berada di rumahku. Mbok Darmi, sini makan dulu sekalian, ajak Sarah dengan senyum mengembang. Wanita itu langsung melirik sekilas ke arahku. Mungkinkah dia merasa sungkan padaku? Gak usah Bu, nanti saja saya makan di belakang, tolak halus Mbok Darmi. Udah, gak apa-apa, biar kita bisa makin akrab. Bukan begitu sayang, ucap Sarah, meminta dukunganku. Iya Mbok, makan aja di sini, gak masalah. Biar kita bisa sama-sama dan gak ada sekat, imbuku sekenanya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Pak, Bu, ucapnya. Perlahan ia langsung duduk tepat di samping Sarah. Nah, kalau begini kan enak. Rumah ini bakal semakin rame. Apalagi nanti ditambah si Utun kalau sudah lahir, ujar Sarah dengan senyum mengembang. Biar saya yang ngambil makanannya Bu, pinta Mbok Darmi. Nggak usah Mbok, Mbok Darmi langsung makan saja. Ini sudah menjadi tugas saya sebagai seorang istri, tolak halus Sarah. Saat makan, aku cenderung memilih untuk diam, fokus pada isi piring di depanku. Sesekali ku simak obrolan yang terjadi antara Sarah dan pembantu baru kami. Baru aku tahu jika Mbok Darmi ini seorang janda tanpa anak.
Di usia yang sudah cukup matang ini, aku yakin pasti hidupnya kesepian. Tak punya teman hidup yang bisa dijadikan tempat berbagi keluh dan kesah. Mbok, kalau nggak punya anak berarti kesepian dong. Emang nggak coba adopsi atau mengurus anak saudara gitu? Tanyaku sedikit hati-hati. Dulu pernah pak, dan semenjak dia dewasa kembali lagi pada orang tuanya. Ya, saya bisa apa selain pasrah, karena tak mungkin juga saya menghalanginya. Terang Mbok Darmi. Mbok yang sabar ya, anggap saja kami ini keluarga sendiri. Saya dan Mas Amran ini sama-sama sudah tak memiliki orang tua, ucap Sarah. Diusapnya lembut tangan Mbok Darmi. Sarah ini baik banget, padahal bertemu dengan Mbok Darmi masih dalam hitungan jam. Bagiku ia masih orang asing, yang kita belum tahu pasti luar dalamnya. Bukannya mau berprasangka buruk, tapi di zaman sekarang ini kita harus ekstra waspada pada orang-orang sekitar. Untung saja, diam-diam aku juga sempat memasang kamera tersembunyi di rumah ini. Bukannya terlalu seuzon, tapi buat jaga-jaga saja. Karena aku tak bisa 24 jam sepenuhnya berada di dekat istriku. Mbok, bersihin dapurnya, besok aja nggak apa-apa kali. Dari tadi Mbok kan kerja terus. Lebih baik istirahat dulu sebentar, ujar Sarah. Saat pembantu baru, kami mulai membawa peralatan kotor menuju wastafel. Gak apa-apa kok Bu, lagian juga cuma sedikit. Bapak dan Ibu, apa ada lagi yang bisa saya lakukan? Atau mungkin mau saya buatkan minuman hangat? Tawar Mbok Darmi lagi. Tidak, terima kasih Mbok. Kami mau beristirahat saja di atas. Kalau pekerjaan selesai, buruan istirahat saja Mbok. Jangan lupa kunci pintu dan gembok gerbangnya, ucapku mengingatkan. Baik Pak, semua pintu sudah saya kunci kok. Selamat beristirahat Pak, Bu, ucapnya saat aku bangkit dari meja makan. Aku langsung mengajak Sarah masuk kamar. Sengaja aku ingin menikmati quality time berdua tanpa ada orang lain yang melihat. Sepertinya mulai dari sekarang aku memang harus menganggap keberadaan Mbok Darmi sebagai bagian dari rumah ini. Sayang, kok nonton TV di sini sih? Biasa juga lihat di bawah, protes Sarah. Ia menyusulku duduk di sofa kamar. Iya, aku belum terbiasa dengan keberadaan Mbok Darmi. Kamu kok bisa langsung dekat gitu sih? Kalau orang jahat gimana coba? Ujarku pada Sarah. Tenang, nggak perlu berprasangka buruk. Lagian dia juga sudah wanita berumur. Mana hidup sebatang kara lagi, ucap Sarah. Itu kan ceritanya. Kita kan nggak tahu jika semua itu cuma akal-akalan dia saja. Dia masih orang asing di sini sayang, ucapku mengingatkan. Aduh, bisa nggak sih berpikir positif? Jangan seuzon terus. Lagian aku juga nyaman berada di dekat beliau, kuku Sarah. Ya sudah kalau begitu. Yang terpenting kamu harus bisa jaga diri. Karena bagiku kamu dan si Utun adalah segalanya, ucapku pasrah. Kuusap lembut perut Sarah yang masih terlihat rata. Sarah langsung menyandarkan kepalanya tepat di bahuku. Benar-benar romantis. Apalagi kami tengah melihat drama Korea yang adegannya lumayan romantis juga. Meski aku tak suka, aku tetap harus menjaga perasaan Sarah yang tiba-tiba menyukai drama-drama yang bergenre romantis itu. Sayang, boleh nggak kalau aku minta dibuatin kopi? Ucapku penuh harap. Ya,
Tadi ditawarin Mbok Darmi malah ditolak. Sekarang minta dibuatin lagi, protes Sarah. Ya sudah, kalau nggak mau, biar aku buat sendiri saja. Kamu istirahat saja di sini ya sayang, ucapku mengalah. Bukan begitu sayang. Tapi aku benar-benar capek jika harus naik turun tangga, ujar Sarah sedikit merasa bersalah. Ku kecup lembut pojok kepalanya sebelum aku turun lagi menuju dapur. Sampai di bawah, semua lampu rupanya sudah dimatikan oleh Mbok Darmi. Hanya pantulan cahaya dari luar yang sedikit menerangi ruangan ini. Termasuk juga dengan kamar Mbok Darmi yang memang bersebelahan dengan area dapur. Samar ku dengar obrolan dari dalam kamar Mbok Darmi. Bukannya bermaksud mau menguping, karena tanpa aku menguping, semua pembicaraannya bisa aku dengar. Aduh, saya ini baru mulai bekerja ya. Dari mana bisa dapat duit sebanyak itu? Ucap Mbok Darmi. Rupanya ada yang meminta uang padanya. Kasihan sekali dia. Entah apa respon orang di ujung telepon. Aku tak bisa ikut mendengarnya. Kamu jangan gila ya. Majikanku ini orang baik. Kalau kamu macam-macam, akan kuseret kamu ke kantor polisi. Aku tak peduli, ucap Mbok Darmi dengan suara meninggi. Sepertinya ia sangat kesal sekali pada si penelepon. Siapa gerangan orang yang menghubungi wanita itu? Kenapa harus mengaitkan aku sebagai majikannya saat ini? Apa beliau ini sedang diancam oleh seseorang di luar sana? Kasihan sekali, sampai minta uang segala. Sepertinya aku harus menyelidiki siapa Mbok Darmi ini. Jika orang baik, kali aja aku bisa membantunya. Dan jika ia ada maksud terselubung, paling tidak aku bisa sedikit waspada. Pak Amran, ucap Mbok Darmi saat membuka pintu. Sontak menyedarkanku dari lamunan sesaatku. Mbok Darmi, ucapku sedikit salah tingkah, sekaligus gugup. Aduh, bagaimana ini? Masa iya seorang Amran kekep menguping pembicaraan pembantunya sendiri? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Mbok Darmi, mengejutkanku dari lamunan. Entah kapan dia membuka pintu. Tanpa ku sadari, ia sudah di depanku. Enggak kok, Mbok. Saya cuma mau mengambil air minum saja, jawabku singkat. Aku segera berlalu mengambil gelas dan membawanya ke dekat dispenser. Kulirik sekilas, rupanya pembantu baruku masih saja terus berdiri di tempat semula. Masa iya, sedari tadi ia terus memperhatikanku. Buru-buru segera ku seduh kopi panas dan membawanya naik ke lantai atas. Saat aku kembali berpapasan dengannya, ia terlihat seperti ingin menahanku. Jangan-jangan beliau curiga karena aku sempat menguping pembicaraannya. Ada apa, Mbok? Tanyaku sedikit risih. Pak, saya bingung. Saya tahu jika masih baru jadi pembantu di sini. Tapi anak angkat saya baru saja telepon. Dia butuh duit besar. Terang Mbok Darmi sedikit tertahan. Terus maksud Mbok Darmi apa? Memangnya anak Mbok Darmi itu usia berapa? Apa dia belum bekerja? Tanyaku bertubi-tubi. Biar saja dikata bak menginterogasi tersangka, daripada semua pertanyaan itu cuma memenuhi isi kepalaku saja. Ya, dia udah dewasa sih, Pak. Umur juga sudah lumayan matang, meski belum menikah hingga kini. Ia sebenarnya sudah bekerja, tapi entah mengapa ia terkena kasus hingga menyebabkan masuk bui. Terang Mbok Darmi sedikit berkaca-kaca. Loh,
Kalau dia berkasus sampai masuk bui, berarti dia memang bersalah dong. Terus kenapa dia bisa minta duit besar sama Mbok? Tanyaku penuh selidik. Mumpung Sarah juga lagi nggak ada, jadi aku bisa leluasa bertanya pada orang asing di depanku ini. Ya, karena sekarang ini dia kabur dari rutan, Pak. Dia jadi buronan polisi dan sekarang dia berada di rumah orang tua kandungnya. Terang Mbok Darmi. Bentar. Mendengar penjelasannya, kok kembali mengingatkanku pada sosok Anton. Atau jangan-jangan wanita ini orang tua angkat Anton. Tapi kenapa juga bisa sampai bekerja di sini? Apakah ini semua serba kebetulan atau memang sudah terencanakan? Lebih baik aku bertanya lebih jauh pada sosok Mbok Darmi ini, biar semua juga jelas dan terbuka. Rasa sedikit seuzonku juga bakal cepat hilang. Enggak enak banget kalau hati dipenuhi berbagai prasangka. Bentar Mbok, apa anak Mbok itu dulunya bekerja di sebuah kantor? Tanyaku memastikan. Siapa tahu dugaanku ini benar adanya. Iya Pak, dan dulu ia berkasus dengan teman kantornya sampai ditahan dan dipecat dari kantor itu. Harta saya juga ludes untuk mengurus masalah itu hingga harus sewa pengacara. Tapi kenyataannya juga kalah karena memang dia bersalah. Terang Mbok Darmi. Mbok, kalau boleh tahu siapa nama anak angkat Mbok itu? Tanyaku lagi. Karena sepertinya ucapannya semakin mengerucut pada sosok yang aku duga. Sayang, aku tungguin dari tadi. Rupanya masih di sini. Ucap Sarah tiba-tiba mengejutkanku. Rupanya aku terlalu lama meninggalkannya hingga ia harus turun ke bawah untuk menyusulku. Bu, ucap Mbok Darmi sedikit sungkan. Sarah, sayang, aku udah selesai ngopinya. Kita naik lagi ke atas yuk, ajakku pada Sarah. Karena aku nggak mau dia sampai tahu obrolanku tadi dengan Mbok Darmi. Oh, udah ya. Mbok, kami naik dulu ya. Mbok istirahat saja. Pamit Sarah pada pembantu kami. Besok dilanjut lagi ya Mbok, ucapku sedikit berbisik pada beliau. Kulirik, ia mengangguk pelan padaku. Sampai di lantai atas. Bukannya tidur, Sarah malah memberondongku dengan berbagai pertanyaan. Haruskah aku jujur padanya? Meski ku tahu jika ia masih memiliki trauma pada sosok Anton. Sayang, kok enggak tidur sih? Apa mau ku pijitin? Tawarku padanya. Selain itu, aku juga ingin mengalihkan pembahasan Sarah tentang Mbok Darmi. Aku tuh belum ngantuk karena masih penasaran dengan obrolanmu dengan Mbok Darmi tadi. Memangnya obrolan apa yang kalian bahas tadi? Tanya Sarah. Matanya menatap tajam ke arahku. Enggak ada yang penting juga sayang. Lagian aku tadi cuma tanya-tanya tentang kehidupannya. Saat aku turun tadi, rupanya ia belum juga masuk kamar. Ucapku mencoba beralibi. Loh, tumben banget kamu peduli, komentar Sarah kemudian. Ya, sekarang kan dia jadi penghuni rumah ini juga. Jadi, nggak ada salahnya kan aku mencoba mengorek informasi secara lebih detail, ucapku lagi. Oh, ya sudah kalau begitu. No problem. Aku mau tidur dulu ya, sayang. Jangan lupa bangunin aku besok kalau kesiangan, pinta Sarah, sebelum akhirnya menarik selimut hingga menutupi separuh tubuhnya. Lebih baik aku sekarang juga bersiap untuk tidur, meski berbagai pertanyaan masih saja memenuhi pikiranku. Dan semoga saja esok pagi Mbok Darmi mau cerita lagi denganku.
dan semua rasa penasaran dan prasangkaku bisa terjawab. Pertanyaan yang masih mengganjal membuatku sedikit resah dalam tidurku. Aku hanya berharap semua bakal baik-baik saja. Jauh dari kata prasangka yang kukhawatirkan saat ini. Dengan musik pengantar tidur, pelan dan perlahan berhasil membawaku terbuai ke alam mimpi. Bersambung.